Tetapi pada saat mediasi, kami melihat dan mendengar ucapan saudara Arya Wedakarna ini tidak mencerminkan seorang mediator, bahkan melakukan intimidasi dan ingin melakukan. Buntut panjang kasus dugaan intimidasi Arya Wedakarna terhadap Hilda dalam mediasi penjahit rasis di Bali kini memasuki babak baru setelah Lalu Putrayadi @Lalu Putrayadi Sum, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Sasak Gumis Laparang, secara terbuka menantang AWK untuk datang berdiskusi langsung ke Lombok. Ia menilai ucapan AWK saat mediasi sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang mediator yang netral, bahkan cenderung mengintimidasi dan mengancam Hilda dengan UU ITE. Sementara pihak penjahit yang jelas-jelas melakukan ujaran rasis dan pengancaman justru tidak mendapat teguran serupa. Ia pun mempertanyakan apakah sikap berat sebelah tersebut muncul karena kesamaan suku antara AWK dan penjahit. Lalu Putrayadi menegaskan kesiapannya menanggung seluruh biaya perjalanan dan penginapan AWK demi mendengarkan langsung penjelasan soal Undang-Undang Nomor 40 tentang CSR yang sebelumnya disinggung AWK dalam video mediasi. Ia berharap pertemuan tersebut bisa menjadi ruang dialog setara untuk membahas pentingnya saling menghormati demi menjaga kerukunan antar suku dan keutuhan bangsa. Ia turut menyerukan kepada seluruh senator DPD RI di berbagai daerah agar tidak tinggal diam dan memberikan teguran tegas kepada AWK, sebab menurutnya kasus rasisme yang menyeret nama Lombok ini bukan pertama kalinya terjadi dan sudah dianggap kelewat batas. Salam sejahtera untuk kita semua. Melalui video ini saya pribadi atas nama Ketua Lapamas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Sasak Gumis Laparang, ingin mengundang Bapak Senator Arya Wedakarna, perwakilan dari Pulau Bali, sebagai salah satu anggota senator DPD RI, yang mana kemarin di video telah merasa berhasil melakukan mediasi dengan kata-kata, kalau menurut kami itu adalah kata-kata intimidasi. Telah mengintimidasi saudara kami yang berada di Bali yang sedang mencari nafkah. Apalagi di video tersebut, saudara Arya Wedakarna ini menyebut tentang Undang-Undang Nomor 40 tentang CSR, Corporate Social Responsibility. Apalagi katanya dia pengawas itu. Jadi, saya atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Sasak Gumis Laparang, Lapamas Gumis Laparang, ingin mengundang saudara Arya Wedakarna untuk datang ke Lombok untuk kita berdiskusi terkait dengan bagaimana cara kita untuk bisa saling menghargai, bagaimana caranya kita untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, bagaimana caranya kita menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Karena saudara Arya Wedakarna ini merasa bahwa dia adalah orang yang sangat hebat, sangat paham terkait undang-undang tersebut. Jadi saya pribadi atas nama Lalu Putrayadi, Ketua Lapamas Gumis Laparang, ingin mengundang saudara Arya Wedakarna untuk datang berdiskusi ke Pulau Lombok. Fasilitas penginapan, tempat diskusi saya siapkan untuk kita bersilaturahim, mendengarkan pembahasan terkait Undang-Undang Nomor 40 tentang CSR yang katanya dia nanti bisa mintakan kepada pihak Alfamart, kepada si oknum penjahit yang melakukan intimidasi, provokasi, dan pengancaman tersebut. Karena dari video yang beredar tersebut, dari video viral yang pertama terkait dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum ibu penjahit itu, mengatakan kata-kata umpatan, kata-kata kasar, rasisme, sara, bahkan intimidasi dengan ingin melakukan perbuatan jahat. Tetapi pada saat mediasi, kami melihat dan mendengar ucapan saudara Arya Wedakarna ini tidak mencerminkan seorang mediator, bahkan melakukan intimidasi dan ingin melaporkan orang Undang-Undang ITE. Kenapa tidak dilaporkan juga itu yang melakukan pengancaman sekalian? Apakah karena itu adalah warganya Anda? Apakah itu karena Anda satu suku? Jadi, sekali lagi, saya mohon
kepada Saudara Senator Arya Wedakarna untuk bisa meluangkan waktunya datang ke Lombok. Fasilitas dari Bali ke sini saya pribadi akan tanggung, tempat penginapan saya tanggung. Kita diskusi, duduk, mendengarkan ceramah dari Saudara Arya Wedakarna. Saya kepingin mendengarkan terkait dengan penjabaran tentang Undang-Undang Nomor 40 tersebut, terkait CSR tersebut. Dan saya ingin mendengarkan bagaimana wajangan Saudara Arya Wedakarna ini terkait dengan saling hormat menghormati. Nah, dari itu sekali lagi kami mohon Saudara Arya Wedakarna untuk bersedia, berkenan hadir, mau datang ke Lombok untuk bersilaturahim. Dan pesan penting bagi saudara-saudara saya, bagi sahabat-sahabat saya, kerabat saya yang menjadi perwakilan kami, senator kami untuk menjadi DPD RI Dapil Pulau Lombok. Anda jangan diam saja. Ini sudah kelewat batas. Tidak sekali dua kali si Arya Wedakarna ini melakukan rasisme. Ini terkait orang Lombok. Dan kami tidak mau lagi ada kejadian-kejadian hal seperti ini. Dari itu kami minta kepada saudara-saudara kami yang menjadi senator, baik yang ada di Pulau Bali, Pulau Lombok, di seluruh pulau yang ada di negara Indonesia ini, tolong ini diatensi. Berikan teguran kepada Saudara Arya Wedakarna ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kita masih akan ngebahas tentang seorang pejabat daerah yang diskriminatif dan rasis itu, teman-teman. Tapi ada satu hal yang bakal saya bahas, dan mungkin ini pembahasannya agak sedikit berani, teman-teman ya. Dan sebagai warga negara Indonesia, pembahasan ini tentunya diperbolehkan oleh hukum, dan selama tidak melanggar hukum, saya pun boleh-boleh aja berkomentar. Teman-teman yang harus kalian ketahui ya, pejabat daerah ini tuh adalah seorang anggota DPD yang kemarin rasis itu ya, atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD ini sedari dulu adalah lembaga yang saya kritisi banget, teman-teman. Kenapa? Karena pertama, fungsinya ini timpang tindih dengan DPR dan DPRD. Kalian bayangin nih, si DPD ini bisa mengusulkan undang-undang, tetapi keputusannya tetap di DPR, which is ini bikin dia nggak punya power yang terlalu besar, teman-teman. Dan yang kedua, kalau alasan dia ini ada untuk mewakili suara daerah atau suara rakyat, di daerah itu udah ada DPRD, kalian bayangin. Jadi DPD ini benar-benar ada di garis tengah antara DPRD dengan DPR, tetapi nggak punya kekuatan yang besar gitu. Sehingga saya rasa keberadaan DPD ini mungkin harus dievaluasi lagi, karena anggotanya yang banyak, yang ini tentunya makan uang rakyat lagi, padahal udah ada DPRD dan juga DPR RI. Saya rasa lebih baik dievaluasi lagi. DPD ini beneran ya, ngapain coba? Kan kalau keterwakilan suara daerah itu bisa dari dapil-dapilnya DPR gitu. Beda halnya kalau di Amerika ya, senator itu lebih kuat, teman-teman, atau kuat banget, tapi di kita DPD ini ompong sih. Jadi coba evaluasi lagi. Jadi lagi ramai banget video anggota pejabat daerah di Bali yang katanya memediasi, tapi kok malah kesannya intimidasi. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, ada ibu-ibu yang dulu viral karena mengatakan hal-hal rasis kepada seorang perempuan di Bali. Nah, dalam video itu dipertemukan nih keduanya nih, si ibu dan Kak Hilda yang ternyata dari Lombok ya, bukan dari Jawa, untuk dimediasi, dan penengahnya adalah Pak Arya sendiri. Jadi kronologinya itu, setelah gue lihat videonya ya, Mbak Hilda ini sudah 4 hari pesanan jahitnya belum selesai. Nah, di hari keempat Mbak Hilda mulai ngerasa ini kelamaan deh. Sampai akhirnya Mbak Hilda ini ngerasa, udahlah bu, aku ambil aja, dan aku ambil aja uangnya biar aku jahit ke tempat lain kalau ibu nggak bisa. Tapi di situ katanya si ibu lagi posisi makan nih, karena makannya belum beres, makanya ada percikan emosi. Mau gimana pun, seemosi apapun, hal-hal rasis sampai katain orang miskin itu tetap salah sih. Tapi yang gue soroti mediasi ini, di mediasi kayaknya Pak Arya kesel banget nih sama Kak Hilda. Padahal kan kalau kita lihat, Kak Hilda ini jadi korban rasisme. Saat berbalik nih kamera ke si ibu, itu kayak lembut, kayak dewasa, mengayomi, itu kayak ibu salah ya, mau bagaimanapun ibu salah. Di situ poinnya udah dapet tuh, kata-kata rasis tidak bisa dibenarkan. Tapi waktu ke Kak Hilda itu kayak, terus ini gimana? Indomaret mau tanggung jawab nggak? Seolah-olah menyudutkan Kak Hilda, dan kayaknya berat sebelah gitu loh. Sampai ada kata-kata,
Gara-gara kamu nih citra Bali jelek. Loh, yang rasis siapa? Yang disalahin siapa? Bahkan tokoh adat Bali, Nilu Jelantik, sudah mengecam keras perkataan rasis si ibu itu. Padahal dari kasus ini, kalau mestinya tidak berat sebelah, sudah bisa memperbaiki citra Bali kok Pak. Padahal duduk perkaranya gampang banget loh, nggak usah sampai ngejat seperti itu. Padahal tinggal ibu penjahit ini minta maaf ke media, ke semuanya, dan ke Kak Hilda, mediasilah oleh Pak Arya. Sudah sesimpel itu. Ya, walaupun alhamdulillahnya sudah saling memaafkan juga, cuman tolong Pak Arya ya, jangan terlalu angkuh lah, maafin lah orang-orang kecil. Jangan diintimidasi kayak gitu, kasihan Kak Hildanya. Kan jadinya sayang aja gitu. Netizen udah maafin si ibu, netizen udah maafin Kak Hilda, tapi nggak bisa maafin bapak. Kan aneh. Jadi kemohon Pak Arya, humanis lah. Kalau bisa sih minta maaf ya ke Kak Hilda ya sekarang ya. Kayaknya harus minta maaf gak sih? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Kalian tahu nggak kasus yang lagi rame di media sosial saat ini? Masalah ibu penjahit dengan pelanggannya. Tapi yang bikin publik geram bukan cuma masalah ibu penjahit dan pelanggannya, tapi cara masalah ini diselesaikan. Belakangan ini viral seorang ibu penjahit asal Bali yang terlibat persoalan dengan pelanggannya. Beberapa potongan video dan cerita yang beredar di media sosial langsung memancing reaksi netizen. Tapi yang kemudian jadi sorotan adalah proses mediasinya. Bukannya membuat kedua pihak merasa didengar, justru muncul kesan bahwa salah satu pihak lebih ditekan dibanding pihak lainnya. Pertanyaannya sederhana, mediasi itu mencari solusi atau menentukan siapa yang harus kalah? Dan ketika muncul ucapan atau perlakuan yang kemudian dianggap bernuansa sara atau rasisme, persoalannya tentu jadi semakin sensitif dan makin rumit. Jangan sampai persoalan antara dua orang berubah menjadi konflik antar kelompok. Kalau memang ada yang salah tetap salah. Kalau ada yang dirugikan, dengarkan, kasih solusi. Kalau ada yang dituduh, beri kesempatan menjelaskan, karena keadilan itu bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang benar-benar diberi ruang untuk bicara. Dan satu hal yang harus kita ingat, jangan jadikan kasus pribadi sebagai alasan untuk merendahkan suku, daerah, atau kelompok tertentu. Netizen boleh kritis, tapi jangan sampai kritik berubah menjadi rasisme. Kalau menurut kalian, mediasi seperti ini sudah adil atau justru semakin memperkeruh masalah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.